Apa lu pernah minder ama yang lu lakuin sebelumnya dari diri lu? Apa lu jijik kalau lu inget-inget kelakuan yang pernah lu buat? Apa lu merasa alay dan pengen hilang dari dunia ini? Tenang-tenang. Gua di sini bakal ngungkapin bahwa lo itu nggak sealay yang lo pikirkan. Lo bisa ubah cara pikir lo yang risih itu dengan beberapa tahap. Tahap-tahap ini akan gue jelasin sedetail mungkin dan ringkas dalam video ini. Jadi simak aja, dan tanpa basa-basi, gua mulai. Pembahasan pertama adalah 99% itu nggak alay. Ya benar, hal yang pernah lo alami dan lo pikirkan memalukan yang ngebuat lo minder pada saat waktu itu, lo benar-benar kepikiran, kenapa gua kayak gitu? Harusnya gua nggak kayak gitu. Gua benar-benar ingin balik ke masa lalu menggunakan mesin waktu, dan mengubah apa yang gua alami pada saat waktu itu. Gua benar-benar nggak pengen kayak gitu. Kenapa ya gua kayak gitu? Sumpah. Misalnya, lu sering aktif upload story di media sosial, dan lu merasa alay. Lu nggak berani upload muka lo di medsos, karena malu, dan atau emang itu nggak penting menurut lu. Contoh lainnya adalah saat lo ditanya oleh orang lain, dan cara ngomong lu aneh, kurang lengkap atau gagap, dan di situ lu mikir, kenapa ya gua kayak gitu? Gua bener-bener alay. Oke, gue bakalan bongkar isu sebenarnya, bahwa lo 99% gak alay. Yang gue tanyakan dari diri lo adalah kenapa lo berpikir begitu. Kalau gue jawab dari contoh sebelumnya, gue ngomong gak lancar atau gagap. Itu sama sekali gak alay. Ya benar, alasannya adalah bisa jadi lo kurang terbiasa ngobrol, atau kurang latihan berbicara. Contoh lainnya adalah di saat lo ingin memenuhi keinginan lo seperti memposting foto makanan yang lo pesan dari uang usaha kerja keras lo, dan di situ lo merasa berpikir alay bagi orang lain. Maksud gue jelas-jelas cara pikir lo yang seperti itu salah. Lo berhak atas kesenangan yang lo dapatkan dari usaha kerja keras lo sendiri. Misal lo upload story di medsos lo saat sedang jogging, dan temen lo ngatain lo alay. Mungkin kalau orang yang minder dikatain seperti itu, pasti dia merasa malu atau menerimanya bahwa dirinya alay. Beda dengan seseorang yang sudah menghapus kata alay dari hidupnya. Contohnya kayak gue. Gue sering dikatain alay sama temen gue. Contohnya saat gue berani tampil dan bersuara di suatu kegiatan atau pertemuan, di situ gue dengan pedenya speak up, menjelaskan suatu evaluasi tantangan ke depannya. Gue menggunakan bahasa yang formal, gaya bicara gue emang beda. Gue emang bener-bener terlihat menonjol, dan misal ada salah satu orang, atau banyak yang ngatain lo alay. Jujur gue gak peduli. Gue gak mikirin sama sekali apa yang lo pikirkan. Gue bener-bener berbeda menurut lo. Maksud gue, saat lo mergokin gua yang sedang mengembangkan hobi atau hal yang gue suka, contohnya gue sedang menggambar, dan temen lo ngatain lo alay. Contoh lainnya, saat lo mencatat atau membaca buku di tempat umum, dan orang lain ngatain lo alay. Sok pinter. Contoh lainnya, lo pengen tampil keren berpakaian yang menurut lo emang lo cocok dan suka, dan ada temen lo yang ngatain lo alay, walaupun itu secara nggak langsung bisa aja di pikirannya. Coba lu bayangin kalau lu hapus alay dalam pikiran lu atau dalam hidup lu, buang jauh-jauh dari hidup lu, kata alay itu. Bersikap seolah biasa saja, tidak ada yang menyerang diri lu harus kontrol otak lu biar lu gak merasa dialay-alayin. Mungkin hidup lu 100% jauh lebih tenang. Maksud gua di saat lo bersikap bodoh amat atau gak peduli pada hal tersebut, dan gak penting juga menurut gua, lo akan mendapatkan keuntungan jauh yang lebih besar dibandingkan rasa malu lo atau dikatain alay. Ya benar, misal gue melakukan hobi atau hal yang gue suka dan cintai. Contohnya menggambar, saat lo mulai menggambar dimanapun itu tanpa lo memikirkan hal alay atau lo membuang alay di dalam pikiran lo, gue yakin hidup lo damai tanpa ada distraksi dari manapun itu. Lo benar-benar mengeksekusi apa yang lo suka, dan lo bisa saja skill gambar lo jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Dan juga lo bisa menjadi seorang animator berkat latihan yang lo lalui tanpa adanya gangguan atau distraksi. Contoh lainnya, lo jadi masuk kampus impian lo berkat sering belajar dimanapun tempatnya. Mungkin juga lo jadi selevel dengan pelajar Cina berkat akses belajar lo yang tanpa ada batasnya. Lo jadi lebih pede, stylish, dan disukai orang karena penampilan yang menurut lo emang suka tanpa adanya hal alay. Temen lo jadi bangga berkat usaha lo yang berkembang. Karena lo dulu gak peduli sama alay, orang tua lo bangga sama lo karena lu berhasil. Berkat lu buang kata alay dari hidup lu. Lu jadi pinter karena lu gak mikirin alay pada saat dulu. Lu jadi orang kaya karena lu gak mikirin kata alay pada saat dulu. Lu jadi profesor berkat lu gak mikirin alay pada saat dulu. Lu jadi dosen karena gak mikirin kata alay pada saat dulu. Jadi bisa lo bayangin, mulai sekarang bisa lo jauhin pikiran tersebut. Sebab hal ini penting untuk kedepannya, untuk diri lu. Oke, kita lanjut ke poin kedua, alasan orang-orang terbiasa berpikiran alay. Menurut gua,
dari permasalahan tersebut adalah kebiasaan orang-orang berpikiran seperti itu. Mereka sudah menormalisasikannya. Mereka nggak terbiasa terhadap sesuatu yang jarang ditemui di lingkungannya. Gue yakin di antara lu pernah rasain ke hal-hal yang emang gak mainstream di lingkungan lu. Terkadang orang tidak menerima apa yang menurut dia aneh tidak cocok baginya. Mereka gak sadar kalau yang dipikirkannya itu salah. Gue kasih contoh. Suatu hari gue berada di tempat yang memang kelihatan bagus, dan gue berfoto. Dan ada seseorang berpikiran kalau gue itu alay. Alay! Alay dari mananya coba? Lu bisa bedain, niat gua adalah berfoto tempat tersebut. Pemandangannya emang bagus, emang bener-bener cocok bagi gua. Orang tersebut sudah terjebak dengan pemikiran alay, gua merasa terganggu. Padahal niat gua hanya foto di tempat tersebut. Jadi emang masalah kebiasaan dalam cara berpikir. Menurut gua harus jauh lebih bisa ngehargain dan menormalisasikan. Contohnya orang yang membaca buku. Gue tahu ini kebiasaan yang jarang dan banyak orang minati. Jangan ada kejanggalan bagi orang itu. Oke, lanjut ke poin ketiga. Apa manfaat terbebas dari hal tersebut? Menurut gua, ada banyak manfaat yang didapat. Orang-orang jadi lebih saling menghargai sesama. Dan itu emang positif dan penting bagi kita. Lingkungan jauh lebih kompetisi dan jauh lebih maju untuk kedepannya. Jadi alay itu nggak penting. Emang bener-bener nggak penting. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika lo merasa terbantu karena video ini, klik tombol subscribe dan share untuk supportnya.